Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Lestari dari kelas MJ23C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara yang berjudul Analisis Struktur dan Proses Organisasi Karang Taruna di Desa Sende, Kecamatan Arjanaun, Kabupaten Cirebon. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada pendahuluan. Latar belakang organisasi kepemudaan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan sosial masyarakat, khususnya di tingkat desa. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan, inovasi, serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai sosial di lingkungan masyarakat. Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang tumbuh berkembang untuk masyarakat, khususnya generasi muda. Kemudian Karang Taruna itu berperan dalam bidang kesejahteraan sosial, pengembangan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat desa. Keberadaan Karang Taruna di tingkat desa menjadi sangat penting karena dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan program-program pembangunan serta menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Kemudian untuk rumusan masalahnya itu ada 5. Yang pertama, bagaimana profil organisasi Karang Taruna di Desa Sende. Kemudian yang kedua itu bagaimana struktur organisasi Karang Taruna pada Desa Sende. Yang ketiga itu bagaimana proses organisasi yang berjalan. Kemudian yang keempat itu bagaimana evaluasi efektivitas pada organisasi Karang Taruna di Desa Sende. Yang terakhir itu apa saja rekomendasi perbaikan Karang Taruna di Desa Sende. Kemudian itu tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui profil organisasi Karang Taruna di Desa Sende. Yang kedua itu untuk mengetahui struktur organisasi Karang Taruna di Desa Sende. Yang ketiga itu untuk mengetahui proses organisasi yang berjalan. Yang keempat, untuk mengetahui evaluasi efektivitas pada organisasi Karang Taruna di Desa Sende. Yang terakhir itu untuk mengetahui rekomendasi perbaikan organisasi Karang Taruna di Desa Sende. Kemudian ada kajian teoritis dan yuridis atau regulasi. Kajian teoritis menjelaskan bahwa organisasi merupakan sistem kerjasama antara 2 orang atau lebih yang terkoordinasi secara sadar untuk mencapai tujuan bersama dengan unsur utama berupa kelompok orang, tujuan yang jelas, serta pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang terstruktur melalui struktur organisasi dan proses organisasi agar berjalan efektif dan efisien. Sementara itu, kajian regulasi menegaskan bahwa Permensos nomor 25 tahun 2019 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta pembinaan Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan di desa atau kelurahan guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Sedangkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa serta pemerintah otonomi dan dukungan pendanaan melalui dana desa untuk mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Kemudian ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami kondisi organisasi Karang Taruna Desa Sende secara mendalam melalui wawancara dan pengamatan langsung. Kemudian penelitian ini dilakukan di Desa Sende, Kecamatan Arjanaun, Kabupaten Cirebon dengan subjek ketua, pengurus inti, bendahara, dan beberapa anggota yang aktif. Sedangkan objeknya itu meliputi sistem organisasi, struktur kepengurusan, kegiatan sumber dana, dan mekanisme pengambilan keputusan. Data dikumpulkan melalui wawancara observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.
Kemudian ada pembahasan, yaitu yang pertama itu ada profil organisasi Karang Taruna. Desa Sende merupakan organisasi kepemudahan yang berada di tingkat desa dan berfungsi sebagai wadah pembinaan serta pemberdayaan generasi muda. Tujuan utama Karang Taruna Desa Sende itu mewadahi pemuda dalam kegiatan positif, mempererat solidaritas serta mendukung pembangunan desa melalui pembinaan di bidang sosial, ekonomi, olahraga seni, dan keagamaan. Kegiatan seperti ini kerja bakti, bakti sosial, pengajian, dan olahraga bersama berperan dalam membentuk karakter gotong royong, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, serta memperkuat nilai moral dan kebersamaan. Kemudian dengan sekitar 20 anggota yang aktif, partisipasi pemuda tergolong cukup baik, namun tetap diperlukan strategi agar keaktifan dan keberlangsungan organisasi tetap terjaga secara stabil. Kemudian ada struktur organisasi Karang Taruna di Desa Sende telah tersusun secara sistematis dengan adanya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa seksi seperti olahraga, sosial, dan keagamaan, sehingga pembagian tugasnya itu tanggung jawab yang sudah jelas dan terarah. Nah, tugasnya ketua itu berperan dalam pengambilan kebijakan, kalau wakil ketuanya itu membantu koordinasi, sekretaris itu mengelola administrasi, bendahara itu mengatur keuangan, dan setiap saksi menjalankan program sesuai bidangnya agar tidak terjadi tumpang tindih. Meskipun cukup efektif, tetap diperlukan peningkatan kedisiplinan, evaluasi rutin, dan pelatihan kepemimpinan agar organisasi berjalan lebih profesional dan terorganisir. Bisa dilihat tabel strukturnya itu pada gambar di sampingnya. Kemudian ada analisis dan proses organisasi. Sistem komunikasi Karang Taruna dilakukan melalui WhatsApp dan rapat langsung yang tergolong cukup modern dan efektif meskipun sangat bergantung pada respon anggota. Namun perencanaan dan koordinasi kegiatan dilakukan melalui rapat untuk membahas tujuan, waktu, penanggung jawab, dan sumber dana. Kemudian tugas dibagi kepada panitia dan seksi terkait. Pengambilan keputusan ini dilakukan secara musyawarah mufakat dengan memberikan kesempatan semua anggota menyampaikan pendapat. Konflik yang muncul diselesaikan secara keluargaan melalui dialog dan mediasi ketua atau tokoh yang dihormati agar tetap menjaga kekompakan. Namun untuk meningkatkan kualitas manajemen diperlukan penyusunan proposal, RAB, laporan pertanggungjawaban, serta evaluasi pasca kegiatan yang lebih tertib dan terstruktur. Kemudian ada evaluasi efektivitas organisasi, yaitu berdasarkan analisis input, proses, dan output. Karang Taruna Desa Sende memiliki sumber daya yang cukup mendukung seperti sekitar 20 anggota yang aktif, struktur organisasi yang jelas, serta sumber dana dari iuran atau bantuan desa dan donatur. Meskipun masih terbatas dan bergantung pada tingkat keaktifan anggota, proses organisasi berjalan melalui perencanaan rapat, komunikasi via WhatsApp, dan pertemuan langsung, pengambilan keputusan secara musyawarah, serta pembagian tugas yang terkoordinasi. Namun masih perlu meningkatkan dalam administrasi, dokumentasi, dan evaluasi. Dari sisi outputnya itu sebagai kegiatan seperti kerja bakti, gotong royong, peringatan 17 Agustusan, pengajian, dan olahraga. Dalam bakti sosial telah memberikan dampak positif bagi kebersamaan dan partisipasi pemuda. Walaupun kemandirian finansial dan inovasi program masih perlu dikembangkan secara keseluruhan. Tingkat efektivitas organisasi tergolong cukup efektif, tetapi masih memiliki ruang untuk perkembangan agar lebih profesional dan mandiri dan juga keberlanjutan. Kemudian yang terakhir itu ada rekomendasi perbaikan, yaitu beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Yang pertama itu membuat jadwal rapat rutin. Yang kedua itu perbaiki komunikasi dan koordinasi, membuat notulensi rapat.
Kemudian yang ketiga itu mengadakan kegiatan yang lebih kreatif dan menarik. Dan yang terakhir itu mengembangkan usaha bersama untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian Karang Taruna Desa Sende memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi pemuda serta pembinaan karakter, kepemimpinan, dan semangat gotong royong melalui kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Struktur organisasi sudah tersusun sistematis dengan pembagian tugas yang jelas, serta proses komunikasi dan pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, sehingga menjaga kekompakan meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan dana dan kurangnya partisipasi sebagian anggota, serta umum organisasi berjalan cukup baik dan memiliki potensi untuk perkembangan lebih maju dengan manajemen yang lebih tertata dan komitmen anggota yang lebih kuat. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.